Ini ilmu baru buat sampean nih Pak. Bab ini nih. Jadi ciri-ciri orang beriman itu hatinya ada 3 ciri. Jadi sampean introspeksi sendiri apa yang kurang itu dikembangkan sendiri. Yang satu pertanyaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah manahil Faidur Rabbani yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memulai untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Nasaihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya daripada Sahibul Ratib As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya beliau dengan keberkahannya Syekh Muhammad At-Tijani dan juga syafaatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Asfal qulubi wa aslabuha wa araqtuha. Ini babnya. Kalau di kitab saya begitu. Kalau di kitab saya ada judulnya. Kalau di sana tidak ada. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Telah berkata sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni sepupunya beliau yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, Inna lillahi fil ardi, sesungguhnya bagi Allah fil ardi, di bumi, aniyatun, yaitu wadah. Artinya sesungguhnya Allah memiliki wadah di muka bumi. Apa itu wadah tersebut? Ala wahiyal qulubu. Ketahuilah, wahiyah, adapun wadah Allah di bumi itu al-qulubu, yaitu hati para makhluknya. Fa khairuha, maka adapun paling baiknya hati-hati makhluknya Allah, asfaha, itu hati yang paling hati yang paling bersih, yang paling jernih. Wa aslabuha, dan hati yang paling kokoh. Wa araqquha, dan hati yang paling lembut. Jadi Allah itu memiliki wadah untuk meletakkan rahmat, barakah dan maghfirahnya di dunia itu. Tempat tersebut berupa hati, dan yang paling baik dari seluruh hati tersebut yang disebutkan oleh Sayyidina Ali sebagai wadahnya Allah meletakkan rahmat, barakah dan maghfirahnya, yaitu pertama hati yang paling bersih, yang paling jernih. Yang kedua hati yang paling kokoh. Yang ketiga hati yang paling lembut. Tsumma, kemudian fassara dzalika, atau mentafsirkan maksud daripada fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqtuha. Dzalika tersebut, faqala, maka beliau berkata, asfaha, adapun hati yang paling jernih, fil yaqini,
itu adalah keyakinan. Jadi jernihnya itu apa? Jernihnya keyakinan seseorang. Wa aslabuha, dan hati yang paling kokoh itu maksudnya hati yang bagaimana? Wa aslabuha fid din, hati yang paling kokoh di dalam memegang agama. Wa araqquha 'alal mu'minina, dan yang ketiga, hati yang paling lembut itu maksudnya lembut bagaimana? Wa araqquha, paling lembutnya hati itu 'alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi hati itu dibagi menjadi tiga. Hati yang paling jernih itu adalah hati yang di dalamnya terdapat keyakinan. Hati yang paling kokoh itu maksudnya adalah aslabuha fiddin, hati yang kokoh di dalam memegang agama. Wa araqquha, dan hati yang paling lembut adalah hati yang paling lembut 'alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Jadi ciri-ciri orang beriman itu memiliki tiga sifat ini, Pak. Yakin, kokoh dalam beragama, dan lembut hatinya terhadap kaum muslimin. Qultu, aku berkata, kata sahibul kitab, wal yaqinu, adapun yang dimaksud dengan yakin, ibaratun, itu ibarat, an tamakkunil imani minal qalbi. Yakin itu adalah ibarat akan keteguhan iman minal qalbi, di dalam hati. Wastilaihi alaihi, dan menguasai imannya alaihi, terhadap hatinya. Saya ulang, wal yaqinu, dan adapun yakin, ibaratun an tamakkunil imani minal qalbi, yaitu ibarat akan keteguhan iman minal qalbi, di dalam hati, wastilaihi, dan menguasai imannya alaihi, atas hatinya. Jadi yang dikatakan orang yakin itu adalah imannya teguh, kokoh, tidak goyah, dan imannya itu menguasai hatinya. Nah, kemarin di pengajian malam Jumat itu kan saya pernah menjelaskan bahwasanya yang Allah letakkan di dalam hati itu ada dua bagian. Satu bagian untuk iman, satu bagian untuk nafsu. Mana yang lebih berkuasa atas hati tersebut, itulah yang akan menjadi atau membentuk karakter mental seseorang. Nah, berarti yang dikatakan yakin adalah orang yang imannya menguasai hatinya daripada hawa nafsunya. Sebaliknya, orang munafik itu orang yang hawa nafsunya lebih menguasai hatinya daripada keimanannya. Maksudnya kokohnya hati ini bagaimana? Keteguhan hati ini bagaimana? Keteguhan iman dalam hati ini bagaimana? Atau imannya menguasai hati ini maksudnya bagaimana? Wa huwa at-tuma'ninatu allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam. Wa huwa at-tuma'ninatu allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu, yaitu ketentraman hati atau ketenangan jiwa, allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim bermohon akan keyakinan tersebut yang menumbuhkan ketentraman atau tumakninah, Rabbahu, terhadap Tuhannya.
Fima, di dalam firman Allah, akhbara anhu, yang telah diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Ibrahim memohon keyakinan, ketumakninahan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi, di dalam firman-Nya Allah taala, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala, Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim itu meminta suatu bukti kepada Allah, maka Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah kamu belum juga beriman wahai Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar supaya menenteramkan hatiku. Jadi keimanan itu Pak tidak akan menjadi kokoh, tidak akan menimbulkan ketentraman dalam diri kita kalau tidak ada keyakinan. Nah, ini ceritanya Nabi Ibrahim itu di dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi Ibrahim itu suatu saat berjalan di tepi laut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim itu melihat ada bangkai hewan di tepi laut itu. Ketika itu Nabi Ibrahim melihat bangkai itu sedang diseret oleh hewan buas, dicabik oleh hewan buas. Kemudian air laut pasang, akhirnya bangkai yang ada di pinggir laut tadi itu terbawa oleh air pasang, kemudian ketika surut ditarik ke tengah laut, dan ketika dia berada di tengah laut dimakan oleh ikan-ikan di laut. Kemudian kembali air itu pasang membawa bangkai tadi itu terdampar lagi di pinggir laut, kemudian dimakan lagi sama burung. Tadi yang pertama dimakan hewan darat, hewan buas, kemudian dibawa sama air laut ke tengah laut, dimakan sama ikan, kemudian dihempaskan lagi ke pinggir pantai, kemudian didatangi oleh burung dan dimakan oleh burung. Di saat itu Nabi Ibrahim berpikir, ini satu bangkai binatang dimakan oleh 3 makhluknya Allah. Yang pertama hewan buas, ikan di lautan, burung di udara. Artinya bagian tubuh bangkai hewan ini ada di dalam perut 3 macam hewan. Bagaimana Allah akan menghidupkan dia lagi kelak di hari kiamat? Nah, maka Allah perintahkan ketika Nabi Ibrahim punya perasaan seperti itu, kemudian Allah berfirman, qala awalam tu'min, apa kamu nggak beriman? Apa kamu nggak percaya? Apa kamu nggak yakin sama saya? Nabi Ibrahim bilang, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, saya beriman ya Allah, akan tetapi agar supaya hati saya menjadi tentram, menjadi yakin. Maka akhirnya Allah, di ceritanya beliau itu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memotong beberapa macam hewan, yang mana nanti potongan-potongan tubuh hewan yang sudah disembelih tadi itu dipisahkan. Satu diletakkan di arah barat, timur, utara, dan selatan, saling bersilang. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh memanggil nama Allah, kemudian semua potongan-potongan hewan yang disembelih tadi itu kembali lagi menyatu dengan sendirinya atas izin Allah dan terbang lagi. Disitulah cerita ini. Artinya apa Pak? Allah berfirman kepada kita. Allah berfirman kepada kita, misalkan anggaplah yang paling urgent di akhir zaman ini pasti orang sibuk tentang masalah keduniaan. Allah katakan begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah mendirikan perintah sholat itu.
La nas'aluka rizqah. Aku tidak minta balasan kepadamu. Nahnu narzuquka. Tapi aku yang akan mencukupi segala kebutuhanmu. Artinya apa? Kalau kamu mau melaksanakan perintahnya Allah, maka Allah akan menjamin segala kebutuhan kita. Nah, ini kita yakin nggak? Nggak akan yakin kita kalau tidak dikerjakan. Nah, ketika dikerjakan, diistiqomahkan, kemudian karomahnya datang, maka kita menjadi yakin. Makanya perlu kita itu meriadohkan diri, melatih diri untuk mendatangkan keyakinan kepada Allah. Makanya saya sering bilang kan, membaca sejarah atau membaca anjuran, baik itu dari Al-Quran maupun hadis atau dari kalam-kalam para ulama, itu jangan dijadikan cerita sebelum tidur, tapi diamalkan agar supaya terwujud apa yang diceritakan Al-Quran dan diceritakan Nabi dan juga dicontohkan oleh para ulama, agar supaya menumbuhkan keyakinan dan ketumakninahan diri kita di dalam menjalankan agamanya Allah. Fabana min hadza annal yaqina ghayatul imani wa nihayatuhu. Fabana, maka telah terbangun min hada, dari ini, dari firman Allah dalam Al-Baqarah tadi itu. Hadza itu kembali ke firman Allah, qala awalam tu'min. Annal yakinah, bahwasanya keyakinan, ghayatul imani, itu adalah puncak daripada keimanan, wa nihayatuhu, dan kesempurnaan daripada iman itu sendiri. Jadi orang beriman kalau nggak yakin ya nggak bisa. Perbedaannya iman dengan yakin itu gimana, Pak? Gampangnya begini. Orang percaya butuh bukti apa enggak? Butuh bukti ya. Tapi kalau orang sudah yakin, dia nggak butuh bukti. Itu bedanya iman dengan yakin. Kalau orang hanya mengandalkan keimanan, maka dia membutuhkan pembuktian. Tapi kalau orang sudah yakin, dia nggak akan peduli dengan apa yang namanya bukti. Wafil hadis, dan di dalam hadis, al-yaqinu, adapun yang disebut yakin, huwal imanu kulluhu, yaitu iman secara keseluruhan. Iman secara keseluruhan. Kalau dalam Al-Quran, kaffah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Kalau dalam hadis, al-imanu kulluhu, yang namanya yakin itu adalah al-yaqinu, adapun yakin, huwa, yaitu al-imanu kulluhu, iman secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Sampian sholat, sampian duduk di sini bersama kita untuk ngaji bersama-sama, terus sampian berpuasa di bulan Ramadan, sampian membayar zakat, itu ciri orang beriman secara zahiri. Ya. Berarti manusia itu kan dibagi dua, zahir dan batin. Nah, zahiriyahnya sudah menunjukkan ciri-ciri orang beriman, tinggal separuhnya gitu. Jiwanya bagaimana, rohaninya bagaimana gitu. Nah, yang disebut iman, al-yaqinu huwal imanu kulluh, yaitu zahir batinnya mencirikan orang beriman. Wa ma nazala minas sama'i asyrafun minal yaqin. Wa ma, dan tidaklah, nazala, telah turun, minas sama'i, dari langit. Wa ma, dan tidaklah, nazala, telah turun, minas sama'i, dari langit. Apa yang turun? Asyrafu minal yaqin, yang lebih mulia, minal yaqini, daripada keyakinan. Wama, dan tidak, nazala, telah turun, minas sama'i, dari langit. Apa yang turun? Asyrafun minal yaqin,
yang lebih mulia daripada keyakinan. Wa kafa bil yaqini ghinan, dan cukuplah bil yaqini, dengan keyakinan ini, ghinan, kekayaan. Maksudnya kekayaan di sini apa? Kita sudah nggak butuh apa-apa lagi kalau sudah yakin. Makanya kenapa kita itu ketika membaca sejarah para sahabat Nabi, para rasul, para sahabat Nabi dan orang-orang saleh, tapi amaliyah yang beliau contohkan di dalam sejarah itu, ketika kita amalkan, kok hasilnya tidak sesuai dengan sejarah yang kita baca. Kenapa? Ya karena tidak ada keyakinan. Maka cukuplah keyakinan itu yang menjadikan kita kaya. Maksudnya kaya ini apa? Namanya orang kaya kan nggak butuh sama siapapun, ya kan? Kaya itu nggak butuh sama siapapun. Makanya Allah itu al-ghina, al-ghaniyul hamid, maha kaya, nggak butuh sama siapapun, al-hamid, dan yang maha terpuji. Jadi nggak dipuji pun tetap nggak akan berkurang kemuliaan Allah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salullaha al-yaqina wal afiyatah. Salullaha, mintalah kalian semua Allah kepada Allah. Minta apa? Al-yaqina, keyakinan, wal afiyatah, dan kesehatan. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma'utiya ahadun, tidaklah diberikan ahadun, seseorang, ba'dal yaqini, setelah dianugerahi keyakinan, afdhala minal afiyati, yang lebih utama minal afiyati, daripada kesehatan. Sampean beriman tapi jasmani sampean tidak sehat, maka keimanan sampean itu tidak bisa terlihat dari jasmani yang sakit. Contoh, kalau sampean sakit kan sampean tidak bisa berjamaah di masjid. Jasad sampean tidak bisa mencirikan keimanan dalam diri kita, karena kita dalam posisi sakit. Makanya tidak ada sesuatu yang paling utama setelah keyakinan selain kesehatan. Ini maknanya yakin. Jadi yang pertama, Allah itu memiliki tempat di dunia yang berupa hati makhluknya itu, dan yang paling baik dari hati makhluknya itu adalah yang paling kokoh, yang paling jernih hatinya. Maksudnya jernih itu apa? Paling jernih di dalam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling yakin terhadap keimanannya. Ini penjelasan tentang asfaha fil yaqin. Wa amma salabatu fid din, dan adapun as-salabatu fid din, yang dimaksud dengan kokoh fid din di dalam agama, kan as-salabah tadi itu kan kokoh ya. Wa amma as-salabatu fid din, dan adapun kekokohan fid din di dalam agama, fahiyal quwwatu fihi, yaitu kekuatan fihi di dalam berpegang teguh kepada agama, wasubatu alaihi, dan menetapi alaihi, atas agama, wal ghiratu lahu, dan bersemangat lahu, terhadap agama. Ghirah itu ada dua arti, Pak. Bisa semangat, bisa cemburu. Bisa semangat, bisa cemburu. Sehingga kalau kita itu memiliki kekuatan
di dalam berpegang teguh terhadap agama dan menetapi agama dan semangat terhadap agama hatta yakunal haqqa wa in kana murran, sehingga orang tersebut bisa mengatakan yang hak wa in kana murran, walaupun adanya kebenaran tersebut murran, pahit. Contoh Sayyidina Bilal bin Rabah, karena kokoh dan kuatnya keimanan dia, kuatnya dia berpegang teguh kepada agama Allah, dan tetapnya jasmani dan rohani dia di dalam menjalankan perintah Allah, dan memiliki semangat di dalam menegakkan agama Allah, walaupun dia itu dilentangkan di atas pasir yang panas, di padang pasir, kemudian tanpa pakai pakaian, kemudian perutnya ditimpa dengan batu yang besar sehingga tidak ada yang bisa keluar dari lisannya karena menahan beratnya itu, beratnya batu yang ada di atas perutnya dan panasnya pasir, padang pasir itu di punggungnya, sampai yang keluar dari lisannya cuma ahad, ahad, ahad. Walaupun dalam keadaan murron seperti itu, pahit kan, pedih kan, tapi tetap dia mengucapkan kalimat al-haq, yaitu ahad, ahad, ahad. Penggalan dari ayat Qul huwallahu ahad. Karena waktu itu orang kafir Quraisy itu Tuhannya banyak. Yang paling terkenal itu adalah Manat, Lata, dan Uzza. Banyak yang lain-lain. Makanya Bilal bin Rabah ketika disiksa seperti itu, tetap lisannya itu bisa mengucapkan kalimat hak, yaitu Qul huwallahu ahad. Wala yakhafu fillahi, dan dia tidak takut fillahi, di dalam menegakkan agama Allah. Takut apa? Laumata laim, hinaan, ancaman, laim, orang-orang yang menghina dan mengancam. Wala yakhafu, dan dia tidak takut fillahi, di dalam menegakkan agamanya Allah, laumata, takut apa? Laumata, terhadap hinaan, ancaman, laim, orang yang menghina atau mengancam. Wabidzalika, dan oleh sebab itu, wasafallahu ahibba'ahu. Wabidzalika, dan oleh sebab itu, wasafallahu, Allah mensifati ahibba'ahu, terhadap para kekasihnya, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, dalam surat Al-Maidah ayat 54. Jadi sifatnya orang yang kokoh di dalam memperjuangkan tegaknya agama Allah itu yujahiduna fi sabilillah, senantiasa berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna, dan tidak takut mereka itu laumata, terhadap hinaan, cacian, makian, ancaman, laim, orang-orang yang mengancam, menghina, mencaci maki, nggak takut mereka. Wallati qablaha, dan sifat-sifat qablaha yang ada di sebelum ayat ini. Ini kan potongan ayat Al-Maidah 54. Nah, sebelumnya itu ada faman yartadda minkum an dinihi, itu kan ya awalnya itu. Wabidzalika, dan oleh sebab itu, wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mensifati Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah ridha kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala, maka Rasulullah bersabda fihi, di dalam mensifati Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya, aqwamukum fi dinillahi Umar. Aqwamukum, orang yang paling kuat memegang agamanya Allah ini di antara kalian semua,
aqwamukum, orang yang paling kuat di antara kalian semua, fi dinillahi, di dalam menegakkan agamanya Allah, Umar, yaitu Sayyidina Umar. Luar biasa, Sayyidina Umar mendapat pujian itu dari Rasulullah. Qauluhul haq, ucapan Umar itu hak. Jadi Sayyidina Umar itu tidak pernah berbicara kecuali yang hak. Beda sama kita, Pak. Kadang kita kan ngobrol kalau ngidul nggak ada yang hak sama sekali. Kadang ceritanya ngarang-ngarang gitu, nggak mendatangkan manfaat untuk dunia kita, akhirat kita, agama kita. Itu bukan hak namanya. Kalau Sayyidina Umar, qauluhul haq, ucapannya selalu bernuansa kebenaran Allah, bernuansa kebenaran Islam, bernuansa kebenaran ajarannya Rasulullah SAW. Wa ma lahu, dan tidak ada lahu baginya, finnasi, terhadap seluruh umat manusia, min sodiqin, daripada teman atau sahabat, teman karib. Sodik itu teman karib. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini, Pak, saking dia tegasnya di dalam menegakkan agamanya Allah, dan Sayyidina Umar ini saking tidak pernah bercanda karena ucapannya selalu hak, sampai-sampai dia tidak punya teman karib. Artinya orang tidak ada yang betah ngobrol sama Sayyidina Umar itu. Bayangin, nggak punya teman, nggak punya teman. Kenapa? Bukan orang nggak suka sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh nggak banyak ngomong orangnya, gitu loh. Karena yang keluar dari lisannya itu qauluhul haq, kata Rasul. Selalu perkara-perkara yang benar. Waqad kana radhiyallahu anhu, dan sungguh adanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu min aslabil mu'minina fi dinillah, termasuk orang yang paling kokoh di antara orang-orang beriman fi dinillah, terhadap agamanya Allah. Wa asyaddihim akhdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Wa asyaddihim, dan paling tegasnya Sayyidina Umar itu akhdan, di dalam mengambil keputusan, bihi, di dalam agamanya Allah, dinillah, fi haqqi nafsihi, di dalam hak pribadinya, wa fi haqqi ghairihi, dan di dalam hak orang lain. Hatta saratil amsalu, sehingga jadilah banyak perumpamaan-perumpamaan kisah ketegasan Sayyidina Umar itu, tadribu bihi fi adlihi, beredar. Ini bukan memukul ya. Tadribu bihi, beredar bihi. Tadribu, beredar, apa itu? Kisah-kisahnya Sayyidina Umar fi adlihi, di dalam ketegasannya menegakkan keadilan, wa amrihi bil ma'ruf, dan perintahnya, keseriusan perintahnya di dalam kebaikan, wa nahyihi 'anil munkari, dan tegasnya beliau di dalam melarang segala bentuk kemungkaran, wa qiyamihi bil haqq, dan seriusnya beliau itu di dalam menegakkan kebenaran, alal qaribi, baik terhadap keluarga dekatnya, wal ba'idi, dan keluarga jauhnya. Keluarga dekat itu ya anak istrinya dan saudara-saudaranya, Pak. Keluarga jauh itu artinya seluruh rakyatnya waktu beliau menjadi Amirul Mukminin. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha terhadap Sayyidina Umar bin Khattab, wa an ashabi Rasulillah ajma'in, dan juga mudah-mudahan Allah ridha terhadap seluruh sahabatnya Rasulullah SAW ajma'in, keseluruhannya. Jadi saking tegasnya Sayyidina Umar, sampai banyak contoh-contoh cerita yang menceritakan tentang Sayyidina Umar itu beredar di mana-mana, tentang keadilannya,
tentang bagaimana ketegasan beliau di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dan keseriusan beliau di dalam menegakkan kebenaran, baik itu terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, sedikit tentang kisah ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab terhadap keluarganya sendiri. Itu ada di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Haziz, sarah dari kitab Lubabul Hadis. Di situ ada cerita Abdullah ibni Umar. Jadi Sayyidina Umar itu punya anak Abdullah namanya. Nah, Abdullah ini adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab yang dihukum cambuk sampai mati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangin, anaknya sendiri berbuat salah dihukum cambuk sampai mati. Ceritanya begini. Sayyidina Abdullah bin Umar ini suatu saat beliau berjalan-jalan, kemudian memasuki pedesaan. Di pedesaan itu ada kebun-kebun anggur. Nah, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar ini dijamu oleh penduduk di sekitar situ yang memiliki kebun-kebun anggur itu. Kemudian dijamu dengan asirut tamar. Asirul apa ya anggur bahasa Arabnya? Asir itu artinya perasan anggur itu yang sudah difermentasi. Nah, kalau bahasa Jawanya itu tua, legen gitu Pak. Nah, ternyata orang di situ itu punya niat tidak baik sama Abdullah. Dan Abdullah ini kan sahabat Nabi. Selain putra Sayyidina Umar, dia sahabat Nabi. Ya tentunya dia tidak punya curiga dong. Ternyata perasan anggur yang diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengandung alkohol. Nah, ketika diminum, mabuklah dia. Ya gimana, orang tidak pernah minum minuman terus minum langsung mabuk kan, walaupun sedikit. Beda sama orang yang terbiasa minum, ya kan? Perlu banyak volume dia untuk bisa mabuk. Tapi kalau orang yang belum pernah tersentuh minuman sama sekali, minum satu gelas saja langsung mabuk dia. Akhirnya dia mabuk itu. Semboyongan dia gitu. Akhirnya dia pamit pulang karena merasa pusing kepalanya dan badannya nggak enak, dia merasa pulang. Akhirnya dia pamit pulang. Nah, ketika dia pulang melewati lagi kan perkebunan anggur itu kan. Di saat itu, ketika dia melewati perkebunan anggur, dia terhenti sejenak di sebuah bangunan rumah. Mungkin kalau di zaman sekarang itu kayak sawah ada saungnya itu, tempat orang istirahat. Berhenti di situ karena saking nggak kuatnya pusing dan badannya nggak enak gitu, karena pengaruh minuman tadi. Di situ dia melihat ada perempuan sedang tiduran gitu. Perempuan itu sedang tiduran. Terus ditanya, kamu siapa? Saya itu adalah penduduk desa seberang. Saya bekerja di sini memetik anggur. Terus saya kayaknya kemalaman ini pulang. Nah, saya tidak berani untuk menyusuri jalan menuju ke rumah saya karena hari sudah petang. Jadi saya memutuskan untuk menginap di saung itu. Oh ya sudah, kalau gitu. Sampean siapa? Saya dari kota, cuman jalan-jalan, cuman kepala saya lagi pusing ini, nggak enak katanya. Badan saya juga jadi nggak enak. Loh kenapa? Nggak tahu. Tadi saya masuk ke rumah seorang di perkampungan itu, tiba-tiba dia menyuguhkan minuman. Saya meminum itu karena saya menghormati tuan rumahnya. Ternyata setelah minum itu kok kepala saya pusing gitu. Akhirnya dia diam di situ tuh. Diam karena mabok, tertidur dia. Tertidur, nggak sadar. Nah, tiba-tiba setelah pagi itu dia bangun, ya dia nggak tahu apa yang terjadi malam itu. Dia nggak tahu apa yang terjadi malam itu. Dan menurut kitab itu, Sayyidina Abdullah bin Umar ini memperkosa perempuan itu. Itulah menurut cerita di kitab itu. Akhirnya Sayyidina Umar ini, karena Sayyidina Abdullah bin Umar ini nggak merasa, pulang dia. Pulang. Sekian berjalannya waktu, akhirnya si perempuan itu hamil.
semakin besar perutnya sampai melahirkan anak. Lahirkan anak, kemudian dia pergi ke kota Madinah. Di depan Masjid Nabawi dia berteriak-teriak, "Mana Amirul Mukminin? Saya minta keadilan. Mana Amirul Mukminin? Saya minta keadilan." Akhirnya keluarlah penduduk Madinah berkeliling di masjid itu karena teriakan wanita tadi, dan dia berkata, "Kamu ini kenapa?" "Saya mencari Amirul Mukminin. Saya mau minta keadilan." Akhirnya Sayyidina Umar keluar dari masjid itu, menemui perempuan itu. Ditanya, "Ada apa? Apa yang kamu minta?" Dia bercerita panjang lebar tentang itu semua. Sayyidina Umar itu kaget. "Saya tidak bisa membenarkan ucapan kamu, tapi saya juga tidak bisa menyepelekan ucapan kamu atau tidak mempercayai kamu. Tapi saya mau cari kebenarannya dulu dari Abdullah." Dia pulang, Sayyidina Umar nih, pulang ke rumahnya, ngelihat Sayyid Abdullah lagi sarapan pagi. Disapa, "Wahai Abdullah, lagi sarapan kamu?" "Iya Abah, ada apa?" "Cepat selesaikan makan kamu, setelah itu kamu ikut saya ke masjid." Akhirnya setelah selesai makan, dibawa ke masjid. Kemudian dipertemukan dengan perempuan tadi. Abdullah ingat, "Loh, kamu kan kayaknya saya ingat kamu dulu." "Iya." "Kamu juga harus ingat juga apa perbuatan kamu terhadap saya." Loh, jelas Sayyidina Abdullah bin Umar ini nggak ngaku karena memang dia tidak merasa Pak gitu. Karena kan waktu itu kan kondisi dia dikuasai oleh minuman, mabok gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Perempuan itu menyatakan itu adalah anaknya Abdullah, ya kan, yang sudah dia lahirkan dari hasil perzinahan tadi. Ditanya sama Sayyidina Umar, "Ini yang salah ada di kamu atau di Abdullah? Atau kalian berdua salah?" Maksudnya bagaimana? Kesalahan ada di kamu itu berarti kamu yang merayu Abdullah dalam keadaan mabuk gitu kan? Atau Abdullah yang memperkosa kamu? Atau memang kalian suka sama suka? Kan beda nih hukumnya. Kalau kesalahannya ada di perempuan, berarti perempuan itu yang bersalah kan? Nah, kalau kesalahannya itu ada di Abdullah, berarti Abdullah yang bersalah. Tapi kalau suka sama suka, berarti dua-duanya harus dihukum. Maka akhirnya Abdullah bercerita, ya udah salah berarti Abdullah kan? Karena dia terpengaruh minuman, walaupun terpengaruh minuman dia tetap salah gitu secara hukum. Nah, saking adilnya Sayyidina Umar bin Khattab dan tegasnya dia menegakkan kebenaran dan seriusnya dia memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya dia perintahkan al-bojonya untuk mencambuk Abdullah bin Umar di depan masjid. Dicambuk ya. Harusnya kan kalau zina ghairu muhsan itu kan dicambuknya kan cuma 100 kali kan. Tapi Sayyidina Umar tidak mau. Ini sebagai contoh. Kalau anak orang biasa mungkin boleh 100, tapi ini anak Amirul Mukminin yang menanggung kehormatan kaum muslimin dan agamanya Allah. Jadi harus sampai 2 kali lipat. Dicambuk sampai mati. Sampai Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior itu bilang, "Sudah Umar, sudah kamu diam. Saya presidennya sekarang, kamu diam." Nggak bisa. Semua sahabat tuh nangis Pak melihat Abdullah dicambuk itu. Tapi Abdullah itu tetap tegar dia. Walaupun sakit itu dia nggak tetap tegar. Akhirnya Sayyidina Umar pun walaupun hatinya teriris ya, namanya anak kan, tapi tetap Pak dia tahan air matanya. Kenapa? Karena ini hukum Allah. Beranikah kita seperti itu? Kan tidak mungkin gitu. Orang zaman sekarang itu seperti itu. Akhirnya wafatlah Sayyid Abdullah dalam cambukan terakhir itu wafat dia. Akhirnya setelah wafat itu beberapa hari kemudian seluruh para sahabat yang menyaksikan pencambukan Sayyid Abdullah bin Umar tadi itu, dia semuanya bermimpi bertemu dengan Nabi, dan ternyata Sayyid Abdullah itu ada di samping Nabi,
Kata Nabi, Abdullah sudah membayar dosanya di dunia dan saya mensyafaati dia di akhirat. Sekarang dia sama saya. Kalian tidak usah khawatir. Umar, kamu tidak usah khawatir, anak kamu sama saya. Itulah. Akhirnya Sayyidina Umar itu tidak jadi nangis. Ya lebih baik begitu daripada dia hidup enak di dunia tapi nanti di akhiratnya tidak enak. Mendingan di dunia tidak enak. Nah, makanya orang tua kita dulu keras ketika mendidik kita sampai mencambuk kita karena kita nggak sholat, kita nggak ngaji, ya karena itu. Karena apa? Karena apa? Aslabuha fiddin, kuatnya dia memegang keyakinan terhadap agama. Nah kalau orang zaman sekarang, Pak, sayangnya itu melebihi sayangnya dia kepada anak itu tidak seberapa dibandingkan sayangnya dia kepada Allah. Jadi dia rela anaknya nggak sholat, dia nggak marah, gitu kan. Anaknya nggak ngaji, santai aja, gitu kan. Nah itu perbedaan kita. Jadi kita ini kalau masih seperti itu tidak termasuk aslabuha fiddin. Kemudian wa ammar riqqatu, adapun yang disebut ar-riqqatu 'alal mu'minina, kelembutan hati terhadap orang-orang mukmin, fa ayyakuna rahiman bihim, maka hendaknya orang beriman itu memiliki sifat rahiman bihi, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, musyaffaqan alaihim, dan berbelas kasihan alaihim atas mereka. Wadzalika, dan yang demikian itu min asyrafil akhlaqi, termasuk paling mulianya akhlak, wa afdalil khisali, dan paling afdolnya apa? Karakter. Khisal itu perangai. Perangai itu apa, Pak? Kata sinonimnya, Pak. Karakter ya, Pak, ya. Watak ya. Wa bihi, dan dengan sebab itu wasafallahu rasulahu, Allah mensifati rasulnya yakni Nabi Muhammad. Faqala, maka Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang terhadap kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian. Artinya tidak ada nabi dari jin, tidak ada nabi dari hewan, tidak ada nabi dari malaikat. Nabi itu ya dari golongan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada cerita, Pak, kan rame itu ya, ada orang gitu kan mediasi, saya masuk ke badannya. Ketika masuk ke badannya, saya adalah Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani. Lah mana ada rohnya wali itu nyusup ke badan orang itu, jin itu kan, tidak ada ya. Apalagi Nabi dipanggil sama dia kan? Yang kemarin rame itu. Saya bisa manggil Nabi, kok kurang ajar banget nih orang. Songong. Manggil wali aja songong, apalagi manggil Nabi. Azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat berat terasa atasnya, ma 'anittum, akan apa penderitaan yang kalian alami. Jadi sifatnya Nabi itu, Pak, enggak tega melihat umatnya mengalami penderitaan. Makanya ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu disiksa, Nabi perintahkan Abu Bakar untuk nebus, dibeli sama Abu Bakar, kan kaya, dibeli 3 kali lipat sama Sayyidina Abu Bakar. Harisun 'alaikum, sangat mengharapkan Nabi itu, alaikum, atas diri kalian semuanya, bil mu'minina, akan keimanan kalian semua. Raufur rahim, dan Nabi itu
memiliki sifat belas kasihan, penyayang. Makanya Nabi itu sampai orang Yahudi buta saja itu disuapin tiap hari, Pak. Padahal ketika disuapin itu orang Yahudi itu memaki-maki Nabi. Tapi karena dia buta, dia nggak sadar bahwa yang dia maki-maki itu adalah orang yang setiap hari menyuapkan makanan ke dirinya. Tapi Nabi nggak ada masalah. Saking apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ternyata apa? Harapan Nabi agar supaya orang ini beriman itu tercapai, Pak. Ketika Nabi wafat, ya kan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kamu istri Nabi, kamu orang terdekat Nabi. Saya mau tanya, adakah perbuatan Nabi yang belum aku kerjakan?" Nggak ada, semuanya sudah dikerjakan sama ayah. Apa yang Rasulullah contohkan semuanya dikerjakan sama ayah kecuali satu. Apa itu? Memberi makan pengemis buta Yahudi yang ada di pintu gerbang pasar. Akhirnya didatangi sama Sayyidina Abu Bakar itu, didatangi. Karena Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling serius, orang yang paling semangat untuk meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi. Akhirnya datang dia ke situ. Ini kayaknya, karena nggak ada lagi di situ. Kemudian disuapinlah dia, si orang buta tadi disuapin. Nah sambil disuapin seperti sebelumnya ketika Nabi nyuapin dia sama mencaci maki Nabi juga. Nah karena yang menyuapi saat ini bukan Nabi Muhammad, karena Muhammad sudah wafat, akan tetapi yang menyuapi ini adalah digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia disuapin dan mulutnya keluar kalimat-kalimat menghina Nabi, Sayyidina Abu Bakar atas dasar besarnya kecintaan dia kepada Nabi dan besarnya ghirahnya dia terhadap Nabi, gemetar tangannya, Pak. Nggak kuat nahan marah. Sampai akhirnya dia memasukkan makanan ke mulutnya itu kan sampai dipaksa gini, karena apa? Nahan gemetar itu. Jadi bukan maksudnya berbuat kasar gitu. Tapi memang ya namanya orang gemeter maksa kan pasti kayak kasar gitu kan. Akhirnya orang yang Yahudi yang buta tadi itu bilang, "Loh, kamu ini kenapa? Nggak seperti biasanya. Biasanya kamu kalau nyuapin saya lemah lembut." Gitu loh. Sampai tangan kamu aja sampai nggak menyentuh bibir saya. Saking hati-hatinya kamu menyuapi saya. Gitu. Kenapa sekarang kamu tuh kok kayak kasar banget gitu? Kayaknya kamu ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Kamu bukan sahabat saya yang setiap hari terbiasa menyuapi saya. Akhirnya dia bilang, "Ya, memang saya bukan dia. Saya adalah sahabat dia. Saya Abu Bakar Siddiq. Dan orang yang biasa nyuapin kamu itu adalah orang yang setiap hari kamu hina. Sambil dia menyuapi kamu, sambil kamu hina." Di situ dia terenyuh, Pak. Akhirnya dia masuk karena dia tidak merasa ada orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Nabi. Dihina di depan dia, tetap aja disuapin sama Nabi. Setiap hari lagi. Gitu. Nah makanya kan apa? Perbuatan baiknya Nabi itu berangkat dari apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, juga azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa bagi Rasulullah itu penderitaan yang dialami oleh umatnya. Lah bukankah orang Yahudi itu juga umatnya Nabi? Maka Nabi pun akan berempati di situ. Tapi dia juga punya harapan orang ini akan mendapatkan jatah keimanan. Ternyata alhamdulillah dapat. Makanya salah satu amalan ayat ini, laqad ja'akum ini, agar supaya kita itu bisa memiliki sifat empati kepada orang, dan ucapan kita itu bisa mempengaruhi orang agar supaya bisa beriman kepada Allah. Ini salah satu fadilah daripada mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki kasih sayang itu adalah ciri-ciri orang yarhamuhumur rahman, orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man lam yarham la yurham. Barang siapa orang yang tidak punya sifat kasih sayang, la yurham, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, inna abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal ummati dari umatku, la yadkhulunal jannata, dia tidak akan masuk ke dalam surga bikasrati salatin wala siyamin, karena sebab banyaknya salat dan banyaknya puasa. Bal, akan tetapi bisalamatis suduri wa sakhawatin nufusi wa rahmati bikulli muslimin. Kenapa? Bisalamatis sudur, selamat dadanya. Wa sakhawatin nufus, dan apa? Dermawan jiwanya, berjiwa dermawan. Wa rahmati bikulli muslimin, dan memiliki kasih sayang bikulli muslimin terhadap tiap-tiap orang muslim. Jadi orang wali abdal itu, Pak, dia mendapatkan makom wali abdal. Wali abdal itu ada 40 ya kira ya, 40 wali abdal itu. Ada 40 wali abdal itu. Mati satu ganti, mati satu ganti. Jadi dari mulai sejak zaman Adam sampai sekarang, wali abdal itu jumlahnya tetap 40 ila yaumil qiyamah. Cirinya kata Nabi, wali abdal itu diangkat jadi wali abdal bukan karena banyaknya sholatnya, bukan karena banyaknya puasanya, tapi karena selamat dadanya. Selamat apa? Selamat dari kedengkian, selamat dari kemunafikan. Karena apa? Di dalam dirinya ada keyakinan. Wa sakhawatin nufus, dan jiwanya dermawan, Pak, nggak perhitungan sama orang, dermawan gitu. Selama itu mendatangkan kemaslahatan, maka dia akan mengeluarkan apapun yang dia punya. Dan juga warahmati bikulli muslimin, dan punya kasih sayang terhadap tiap-tiap orang muslim. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu tiap malam, walaupun dia saking tegasnya tadi kan ya, sampai nggak ada orang yang betah ngobrol sama Sayyidina Umar. Makanya sampai dikatakan wa man lahu min finnasi min sadiqin, dia nggak punya teman, nggak punya teman akrab, nggak punya teman karib gitu. CS lah. Iya, saking seriusnya Sayyidina Umar. Tapi tiap malam dia menggendong karung-karung gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Bayangin, itu Sayyidina Umar bin Khattab, kasih sayangnya. Dan itu bukan dia ambil dari Baitul Mal, Pak. Dia yang diberikan oleh Sayyidina Umar tiap malam, digendong sendiri, karung-karung gandum itu diberikan kepada orang-orang fakir di Madinah itu adalah jatah dia. Gajinya. Iya, gaji dulu kan tidak berupa uang saja, kayak sekarang kan ada uang, ada tunjangan, ada segala macam. Gajinya itu disedekahkan semua. Makanya Siti Atikah itu kan marah terus, wah. Kenapa? Karena seluruh dirinya itu semuanya dicurahkan untuk agama dan umatnya gitu loh. Jadi istri dan anaknya ini kurang perhatian, jadi ngomel tiap hari. Gitu. Yang Nabi yang bernama Siti Atikah. Itu Pak. Nah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa termotivasi untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beberapa hadis dan juga firman Allah yang mensifati tentang bagaimana sifat agungnya Rasulullah SAW ini bisa menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan kita ini dijadikan orang yang istiqomah fi din wa dunya wal akhirah, dan juga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan syar'i beliau fi din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawahnya wali abdal nih yang dibahas.